Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempelajari mata pelajaran IPA terpadu dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mempelajari sistem pencernaan pada manusia serta gangguannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan melihat ada piramida makanannya. Kita beri nomor dulu untuk tingkatannya. Pada tingkat 1, kita jadi mengetahui tentang kebutuhan air minum kita sehari kurang lebih 8 gelas ya. Yang kedua, merupakan sumber karbohidrat yang biasanya juga disebut sebagai makanan pokok. Selain kita bisa mengetahui kalau kebutuhannya paling besar di antara makanan yang lain, kita juga bisa melihat kalau makanan pokok itu tidak melulu nasi ya. Bisa diganti dengan roti, sereal, biskuit, bahkan pasta. Untuk tingkat ketiga, ada sayuran dan buah-buahan. Kedua bahan makanan ini sangat penting sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat di dalam tubuh kita. Pada tingkat keempat, ada sumber protein, terdiri dari protein hewani seperti daging, ayam, telur, dan protein nabati seperti kacang kedelai, kacang hijau, dan olahannya. Dan dairy produk seperti susu, yogurt, dan keju. Untuk tingkat posisi puncak, yaitu tingkat kelima, menandakan kebutuhan yang sangat sedikit, bahkan lebih baik dihindari karena dihuni oleh minyak, garam, gula, suplemen, dan vitamin tambahan. Beberapa jenis bahan makanan di sini biasanya memang tidak berdiri sendiri, melainkan bercampur dengan bahan makanan lainnya. Tabel uji kandungan makanan untuk mengetahui zat gizi dari makanan tersebut, contohnya karbohidrat, protein, glukosa, lemak, mungkin juga vitamin, contohnya vitamin C ya. Di sini jika untuk uji makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya kita gunakan reagen Lugol. Perubahan warna yang terjadi setelah kita teteskan akan berubah menjadi biru kehitaman. Ini tanda makanan tersebut mengandung karbohidrat. Contoh yang kedua, uji makanan protein, kita menggunakan bioret. Perubahan warna yang terjadi ungu, itu menandakan makanan tersebut mengandung protein. Contoh yang lain vitamin C. Vitamin C kita menggunakan yang namanya betadine. Bisa beli di toko atau warung terdekat rumah kalian ya. Betadine itu jika ditetesi pada suatu makanan atau minuman, kita bisa menentukan vitaminnya, contohnya vitamin C. Jika perubahan warna yang terjadi semakin banyak tetesan, semakin menghilang, tidak ada warna, dia jelas tidak ada kandungan vitamin C-nya. Apabila ditetesi semakin banyak tetesan, perubahan warnanya semakin pekat, contohnya berubah menjadi merah bata atau coklat, itu merupakan kandungan vitamin yang ada, berarti dia mengandung vitamin C, menggunakan betadine ya tadi ya. Berikutnya sama di sini ada suatu centang, contohnya protein, centang protein. Di sini dihuni oleh makanan tahu.
Jika ditetesi lugol dia kelabu. Jika dikasih valine A atau valine B dia akan biru muda. Jika ditetesi bioret dia akan menjadi ungu. Nah, tadi gimana yang mengandung protein kita menggunakan bahan apa? Kita menggunakan bioret. Nah, valine itu apa? Valine itu sama saja dengan benedik ya. Valine bisa valine A atau B. Berikutnya nasi. Nasi ternyata di sini mengandung amilum dan protein. Bagaimana cara pembuktiannya? Amilum tadi menggunakan apa? Amilum atau karbohidrat menggunakan lugol. Nah, lugol pada nasi berwarna biru kehitaman. Kemudian protein tadi kita menggunakan apa? Protein menggunakan bioret ya. Bioretnya dia biru muda, hampir keunguan, berarti dia mengandung protein meskipun tidak terlalu banyak ya. Kemudian gulali itu makanan seperti gula itu ya. Dia mengandung glukosa. Tepung mengandung amilum dan protein. Putih telur mengandung amilum, protein, dan lemak. Proses pencernaan itu ada dua, pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik itu proses perubahan tekstur atau ukuran makanan dengan menggunakan alat-alat pencernaan, yaitu gigi dan lambung. Gigi itu pada mulut ya, mulut itu melakukan ketika seseorang itu makan, dia akan mengunyah, dihancurkan atau dihaluskan di dalam mulut. Pencernaan mekanik. Kenapa di lambung juga ada pencernaan mekanik? Karena di lambung itu ada peristiwa yang namanya mengaduk-ngaduk atau melumat-lumat di dalam tubuh kita. Kemudian ada pencernaan kimiawi yang dibantu dengan enzim, atau yang di sini disebut enzimatik. Proses perubahan struktur kimia makanan dengan bantuan enzim. Contohnya enzim petialin atau amilase ya di sini. Nah, kita amati di sini bagian tubuh manusia. Ada mulut, lidah, kelenjar ludah, dan rongga mulut. Di dalam rongga mulut sebenarnya ada gigi juga ya di sana ya. Nah, pencernaan mekanik terjadi di sini. Proses pengunyahan makanan yang dibantu oleh gigi ya. Dan di dalam rongga mulut di sini juga ada peristiwa pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim petialin atau amilase. Kemudian makanan akan ditelan melewati di sini faring, kemudian esofagus, baru masuk ke lambung. Ke lambung di sini ternyata tadi juga dibantu oleh pencernaan mekanik ya. Lambung, kemudian ada usus halus, usus besar, baru ke rektum, baru keluar ya. Ternyata di sini juga ada yang namanya sistem pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim enzimatik. Contohnya organ kelenjar air liur, jenis enzimnya enzim petialin atau amilase, fungsi enzimnya mencerna amilum menjadi maltosa. Kalau lambung, enzim peptin, renin. Kalau peptin itu mengubah protein menjadi pepton, renin mengubah kaseinogen menjadi kasein. Sedangkan pankreas dibantu oleh enzim tripsin, lipase, amilase, karbohidrase. Tripsin mengubah protein menjadi polipeptida, lipase mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, amilase mengubah amilum menjadi disakarida. Karbohidrase mencerna amilum menjadi maltosa atau yang disebut amilase di sini. Usus halus ternyata ada enzim yang membantunya, maltase, laktase, ekterokinase, lipase, peptidase, sukrase. Untuk fungsi enzim pencernanya bisa kalian baca sebentar.
Salah satu kelainan atau penyakit gangguan pencernaan manusia, sebenarnya banyak ya, di sini dicontohkan ada kwasiokor dan marasmus. Ini ada gambar orang yang normal sama kwasiokor, kemudian sebelah kanan ada marasmus. Tubuh manusia yang kwasiokor, coba diperhatikan ada gambar di tengah ini ya. Perbedaannya apa dengan yang normal? Di situ perutnya ya, di situ ya. Kwasiokor adalah malnutrisi, dalam arti kesalahan di dalam nutrisi atau makan ya, atau minum, karena kekurangan protein meski asupan energinya cukup, dia hanya kurang protein. Untuk marasmus pada sebelah kanan ini ya, yang hitam putih, di situ rambutnya seperti jagung, kemudian tubuhnya dia kering ya. Ini kekurangan asupan energi kalori dari semua bentuk makronutrien, mencakup karbohidrat, lemak, dan protein terlalu banyak, atau kekurangan gizi ini ya, terlalu banyak ya, yang disebut maramus. Soal, tulis semua pertanyaan dan jawaban pada kertas folio bergaris, antara lain pada buku modul pengayaan IPA atau LKS, kerjakan halaman 58 nomor 1 sampai nomor 5, dan nomor 6-nya sebutkan bahan makanan yang mengandung amilum, glukosa, protein, dan lemak.